Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, yang selanjutnya itu adalah hasil wawancara. Nah, sebelumnya kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Nah, anak-anak, hari ini ya kita akan melihat bagaimana cara menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Nah, sebelumnya kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Nah, siapa yang masih ingat ya apa saja unsur-unsur dari pertanyaan yang baik dan benar? Yaitu unsurnya adalah 5W plus 1H ya. Nah, kamu juga telah menyortir pertanyaan. Kemudian berlatih. Nah, di sini anak-anak perhatikan ya. Ini adalah format menuliskan laporan hasil wawancara. Nah, itu bisa kalian lihat di halaman 90. Nah, perhatikan dengan baik ya. Itu ada di halaman 90. Nah, bagaimana cara kita menulis hasil wawancara? Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Nah, kemudian yang kedua, tentu ada maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuannya itu adalah menuliskan maksud yang ditujuan dilakukan di wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga adalah topik dari wawancara. Nah, contohnya itu adalah topiknya tentang tumbuhan hewan di sekitarku. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu dan tempat dari kegiatan. Nah, di sini hari tanggalnya itu misalnya hari Sabtu tanggal 19 November 2016. Nah, waktunya itu dari jam 8 sampai jam 9. Tepatnya di Kampung Mekarjaya. Laporan dari hasil wawancara itu contohnya ya. Di sini menuliskan narasumber wawancara dan hasil dari wawancara. Nah, contohnya narasumbernya itu adalah Bapak Kurniawan. Nah, wawancaranya itu adalah Lani. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hasil dari wawancara. Nah, misalnya kita tulis secara singkat saja ya. Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 pada pukul 8 sampai 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan itu adalah kita menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara yang sudah kita lakukan dengan narasumber tadi. Nah, jadi anak-anak, ini adalah format menulis laporan dari hasil wawancara yang telah kita lakukan bersama dengan narasumber. Nah, jadi anak-anak, itu tadi bagaimana cara kita menuliskan format laporan yang baik dari hasil wawancara yang sudah kita lakukan dengan narasumber. Nanti kalian bisa berlatih lagi di rumah ya dengan format yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kemudian melestarikan hewan langka. Nah, di sini melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Ayo kita diskusikan. Nah, di sini sebelumnya kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Nah, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang kelima ya. Nah, di sini kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Tuliskan apa saja yang kamu ketahui terkait dengan hewan langka. Nah, ini hewan langka adalah hewan yang populasinya sudah menurun dan sebagian besar mendekati kepunahan. Hewan-hewan tersebut dilindungi oleh pemerintah.
Nah, tempat-tempat untuk melindungi hewan-hewan tersebut diantara adalah Suaka Marga Satwa, kemudian Taman Nasional Komodo, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh hewan langka itu adalah badak bercula satu, penyu hijau, macan tutul, burung cendrawasih, dan lainnya. Kemudian di sini kita akan membaca tentang lestarikan hewan langka. Nah, di sini ada teks tentang lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Nah, beberapa upaya yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga hewan langka antara lain yang pertama, melakukan penangkaran langka ya, penangkaran dari hewan langka tersebut. Kemudian yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Nah, kemudian dengan melindungi hewan langka, kita dapat yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah, mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Kita perlu melestarikan hewan langka karena hewan langka jumlahnya sudah sedikit, sehingga perlu dilestarikan. Jika tidak, hewan tersebut akan punah. Apa yang terjadi jika hewan itu punah? Nah, apabila terdapat hewan punah, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem tersebut. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Nah, yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka adalah menghimbau kembali masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga agar hewan langka tersebut tidak mengalami kepunahan. Nah, tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Nah, manfaat melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk lainnya. Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, apakah kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Nah, sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut dalam menjaga alam sekitar. Contohnya ialah hewan yang punah. Kita harus berusaha untuk mencegah kepunahan supaya alam kita masih terjaga dan menjaga kelestarian keanekaragaman flora dan fauna tersebut. Nah, jadi anak-anak, itu tadi materi yang kita pelajari di pembelajaran yang ke-6. Jadi kita telah menyelesaikan pelajaran di tema 3 subtema kedua pembelajaran yang ke-6 ya. Nanti anak-anak bisa belajar kembali di rumah tentang materi hari ini. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan berdoa Salam Maria secara bersama-sama ya. Nah, di sini mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.